Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman, dulur-dulur semuanya, penggemar-penggemar dari konten Pawang Gaib dimana saja berada, semoga semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan panjang umur yang bermanfaat, semoga bisa berjuang di jalan Allah. Teman-teman, dulur semuanya, penggemar konten dari Pawang Gaib, jangan lupa selalu dukung dengan cara subscribe dan like dan share sebanyak-banyaknya. Semoga di konten Pawang Gaib bisa berkembang, bisa maju, ya, dan bisa menjalankan aktivitas dengan lancar dan bermanfaat. Di konten kali ini tim Pawang Gaib, ya, mau melanjutkan dari video-video yang kemarin, ya, yang berkaitan dengan intelijen yang berada di Israel, ya, dari intelijen Israel yang bercerita bahwa Israel mengirimkan, yaitu intelijen Israel yang dikirim ke Indonesia untuk bisa mendapatkan informasi atau dibilang mata-mata Israel yang berada di Indonesia. Untuk itu di konten kali ini kita mau mencoba menarik, ya, salah satu mata-mata dari Israel yang berada di Indonesia. Ya, doakan saja semoga berjalan dengan lancar. Siap ya, Gus ya? Iya, alhamdulillah siap. Ya, seperti biasa saya ditemani Gus Ismah, ya, bagian dari Pawang Gaib yang berada di Kabupaten Jepara. Ya Allah, semoga dalam semuanya, Allah, semuanya Allah. Ya Allah, ya Rasul, minta terbentengi tubuh media terus saya pegang, terbentengi dengan cahaya beliau berlapis-lapis, tidak ada yang bisa menembus gaib manapun. Atau lagi memberikan informasi bohong atau penyusup-penyusup, semuanya akan terpental. Allah, sallallahu Muhammad, terpental. Hanya yang saya maksud yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan izin beliau, izinkan saya menarik salah satu intelijen Israel yang berada di Indonesia, memata-matai Indonesia. Dengan izin beliau, dari Israel, ayo ketarik ke tangan saya. Dengan izin beliau, Allah, Allah, ayo masuk. Masuk semuanya, semuanya. Siapa ini yang menarik, Bu? Kamu siapa ini? Siapa kamu? Kamu tidak tahu saya? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Ya, nanti kenalan nanti. Ini dengan orang Indonesia. Kamu kan berada di mana? Saya berada di Indonesia juga. Berada di Indonesia juga. Kenapa bisa sampai sini? Tidak tahu saya, makanya kamu ada apa memanggilku? Bagaimana tadi caranya? Kok bisa sampai sini? Aku tidak tahu, tiba-tiba terbawa ke tempat ini. Tadi ngapain nih? Saya itu masih ngobrol sama teman-teman saya. Itu satu tim atau? Nongkrong saya. Nongkrong? Iya. Sambil minum apa?
Ya sambil ngopi, sambil ngerokok saja. Oh gitu ya. Ya, Anda sudah lancar itu. Anda asli dari mana? saya asli Indonesia. Loh, asli Indonesia. Ada apa kamu memanggilku? Ya, tidak apa-apa ini. Ini kan saya mau tanya ini. Ini kaitan dengan apa? Saya tadi kan menarik intelijen Israel gitu, yang berada di Indonesia, kok Anda yang hadir gitu. Makanya saya ketarik ya. Ternyata kamu yang menarik Ya, saya. saya menghadirkan itu. Makanya kamu tahu saya dari situ kamu. Saya mau tarik itu intelijen Israel, ya kan, yang berada di Indonesia. Saya menghadirkan, mau ngobrol-ngobrol. Lah kok Anda yang nggak hadir, ngapain Anda? Saya itu memang ada kontrak dari mereka Oh, itu untuk kontrak. memberikan informasi Mm-mm. data-data rahasia, Maksudnya informasi apa itu? data-data rahasia negara. Kayak apa? Contohnya itu tentang kekuatan militer Indonesia ini. Gitu. Iya, Terus bagaimana itu? saya sudah kirim Ya, kayak apa maksudnya? jumlah-jumlah kendaraan tempur yang dimiliki Indonesia. Terus Semuanya ada di saya sudah tahu tentang pesawat, tentang rudal, tentang pembelian alat-alat perang dari luar negeri, tentang kekuatan Indonesia dan cara bertempur, strategi-strategi Indonesia dalam bertempur, oh, begitu. serta kapal-kapal yang dimiliki Indonesia, kapal perang dan kapal selam Ada yang berapa masih itu? dirahasiakan itu kan banyak. Saya bocorkan semuanya ke mereka agar mereka tahu. Begitu. Dan misi-misi Indonesia dalam perdamaian atau dalam membela Palestina, khususnya saat ini kan bangsa Indonesia kan mengirim Bu Retno itu untuk menekan Israel agar mengakhiri genosida yang ada di Gaza itu. Itu strategi itu kita bocorkan Gitu ya. untuk intelijen Israel yang ada di sana agar bisa mengatasi segala trik-trik dari Indonesia ini, strategi secara hukum atau salah militer kan, jadi mereka tahu. Jadi mereka mempunyai data itu untuk melawan secara Indonesia. hukum atau secara militer nanti, melawan Indonesia nanti seperti itu. Gitu ya. Ya, Selain itu apa lagi itu? Kan udah kirimkan data-data, misalnya pesawat tempur ada berapa gitu. kok banyak nanya kamu itu siapa ini? Dan Tidak saya- perlu apa? Tidak ada Punya kepentingan apa-apa. apa kamu? Tidak ada, cuma pengen tahu saja. Ya itu sudah saya katakan seperti itu. Tidak usah banyak-banyak, kamu kan orang biasa. Ah, Kamu iya, cuma saya minta jujur aja. untuk jujur, apa kamu jujur, tahu? jujur. Tidak ada gunanya juga buat kamu. Iya, saya sih tidak ada kaitannya apa-apa sama. Saya pengen tahu dengan perkara Anda bicara jujur gitu kan. Semakin jujur tambah jujur seperti itu. Ya, selain apa itu peralatan apa alat tempur yang Anda informasikan itu, ada enggak yang lain berkaitan dengan apa ekonomi atau masalah apa atau apa gitu lah maksudnya? Apa cukup itu saja Pak? Anda di Ya bagian banyak, termasuk kedatangan orang-orang Rohingya itu. Itu juga bagian dari strategi bangsa Amerika sebenarnya. Oh begitu ya. Ya, mereka itu datangkan orang Rohingya itu dengan tujuan itu untuk mempengaruh keadaan yang ada di Indonesia ini agar mereka itu tidak terfokus
pemberitaan ke Palestina. Jadi mereka itu akan fokus untuk mengurusi pemberitaan orang Rohingya yang datang di Indonesia itu. Itu salah satu strategi itu sebenarnya. Anda tahu ya? Iya, saya tahu semuanya data-data itu. Anda sendiri ikut nggak terlibat dalam itu melindungi Rohingya itu? Ya tidak, saya tidak bermain di situ. Tugas saya hanya memberikan data-data yang diminta oleh intelijen Israel dari bangsa Indonesia ini. Saya kirim yang saya tahu saja. Gitu ya? Ya. Selain data-data itu lagi, data perang, ada data apa lagi yang Anda kirimkan? Banyak sebenarnya, termasuk data tentang rakyat Indonesia sendiri. Jadi rakyat Indonesia itu, termasuk orang-orang Indonesia itu sangat kuat dalam persatuan. Jadi saya kirim data ke sana. Kalaupun nanti Israel berani menyerang Indonesia, itu rakyat Indonesia itu sangat militan. Mereka itu tidak seperti bangsa-bangsa yang lain. Mereka itu gampang sekali ikut campur dalam peperangan sebenarnya. Kalau orang-orang Eropa kan kalau ya, ada perang itu kan malah mereka kan pada lari keluar dari negaranya. Tapi kalau orang Indonesia itu malah kompak, malah lebih suka seperti itu. Malah ikut perang gitu ya? Iya, kalau mereka mengacaukan negeri Indonesia ini dengan berperang, itu mereka strateginya itu salah. Saya bilang seperti itu. Kalau mau menghancurkan negara Indonesia, kalian harus punya strategi adu domba. Jangan pakai persatuan. Kalau mereka bersatu malah repot melawan Indonesia itu. Kalian pakai strategi orang-orang Amerika pada zaman dahulu, itu paling gampang sebenarnya. Dengan menyebar fitnah, itu paling gampang. Dengan memutus persaudaraan itu paling gampang. Oh, itu yang anda informasikan gitu ya? Ya. Selain itu apa lagi gitu? Apalagi ini Pilpres. Mereka sudah terpecah-pecah, kan sudah terpecah jadi 3. Tinggal menumpangi gitu ya? Ya tinggal kita adu domba saja mereka. Ya gampang kan menghancurkan suatu negara itu gampang, terutama itu dari sistem-sistemnya itu. Apalagi dari ekonomi Indonesia itu sangat bergantung sekali dengan ekspor itu. Ketika Indonesia berani melawan negara-negara Eropa, itu kita tekan saja pakai ekspor seperti ekspor beras atau ekspor makanan itu, mereka akan kelagapan karena sektor-sektor Indonesia itu sangat lemah di situ. Jadi sudah tidak usah pakai strategi perang kalau lawan Indonesia itu. Bahaya sekali sebenarnya. Karena rakyat Indonesia itu sangat kuat. Persatuannya itu sangat tinggi sekali. Jadi mereka akan malah lebih melawan. Jadi strategi itu kalau diterapkan itu sangat bahaya. Tentang peperangan melawan bangsa Indonesia. Kita adu seperti yang di Papua, seperti itu. Kita bisiki agar mereka merdeka terlebih untuk melawan prajurit-prajurit TNI. Kita iming-imingi gaji, kita iming-imingi nanti kalau negara Papua merdeka itu akan lebih makmur, seperti itu. Dari mahasiswanya kita juga bantu secara HAM seperti itu. Dirangkul semua gitu maksud Anda ya? Nah itu Anda itu ke arah Israel atau mungkin ke arah Amerika?
Ya, sebenarnya Israel sama Amerika itu sama saja. Sama saja ya. Ya, Jadi intelijennya sama ya. ya intelijennya dari beberapa negara beda negara, tapi dengan tujuan yang sama. Mereka itu mempunyai visi misi yang sama untuk menguasai dunia. Gitu ya. Ya, Kalau Anda sendiri termasuk ikut gabung di Israelnya ya. ya saya yang dibayar ya dari Amerika juga, saya banyak kenalan juga. Gitu ya. Ya, Lah, terus gaji Anda dari mana itu? ya dari negara sana. Gitu ya. Tapi ini rahasia. Ya. Jadi rahasia negara itu seperti itu tentang dunia intelijen itu. Gitu. Tadi kan Anda katakan dari berkaitan dengan ekonomi, ekonomi termasuk beras gitu kan, tadi Iya. yang dikirim dari Indonesia gitu kan. Itu dikirim kemana itu? Ya kalau beras itu kan Indonesia itu kan masih impor, suka impor beras seperti itu ya. Maksudnya Karena Anda itu kalau ditolak begitu kan menjadi kecil kan atau gimana? Ya bukan seperti itu maksud saya. Hmm. Jadi kalau Indonesia itu kekurangan beras, itu mereka itu kan biasanya dari Thailand itu yang ngirim itu, dari Vietnam dan Thailand itu kita stop lewat kerjasama bilateral kerjasama bilateral itu kita akan mempunyai kerjasama bilateral negara Amerika dengan Thailand dengan Vietnam itu, mereka berunding akan menyetop impor beras itu. Itu sudah Anda sampaikan ya? Ya belum, itu belum. baru strategi itu. Oh belum. Nanti kan otomatis kan bahan pakan itu kan yang ada di Indonesia itu kan naik semuanya. Itu kan nanti rakyat itu kan tidak terima, gejolak mereka akan demo kan. Ada pasokan gitu ya? Ya mereka kan demo kan. Iya, karena mahalnya gitu ya? Iya, nanti kita akan panas-panasi agar pemerintah dan rakyat itu bertengkar dan terjadi demo besar-besaran dan menyebabkan kerusakan. Gitu. Ya seperti itu strategi kami, tidak pakai strategi perang, kita pakai otak saja kalau lawan bangsa Indonesia itu. Oh begitu ya? Ya, Selain beras apa lagi? ya banyak nanya, saya bingung harus menjelaskan satu-satu karena memang strategi itu kan khusus intelijen, bukan orang biasa seperti kamu. Tidak apa-apa. Kamu juga tidak paham, saya bocorkan strategi seperti ini. Ya selain beras apa lagi, tolong dijelaskan dengan jujur Allah. Yang paling utama itu strategi yang dicari dari semua bangsa itu kan sumber dayanya, sumber daya energi dan pangan sebenarnya. Jadi negara Amerika itu paling suka dengan Indonesia itu dari zaman kolonial sampai sekarang itu mereka mencari tentang sumber daya energi. Gas itu gimana? Ya salah satunya itu, kalau emas kan sudah ketemu yang di Papua itu, sudah ketemu jadi milik mereka kan. Kita itu menguasai nanti lewat hutang. Kita memberikan hutang kepada bangsa Indonesia itu tidak ada yang gratis, semua ada timbal baliknya. Dan ketika pemerintah itu tidak bisa bayar, nanti sumber dayanya itu bisa kita kelola, kita akan ada izin di situ. Sebenarnya seperti itulah strategi bangsa asing. Anda yang memberikan jalan gitu ya, atau gimana? Iya, saya yang membocorkan, jadi mereka kan tahu. Caranya harus seperti ini. Ya kalau caranya itu sudah tahu dari sana sebenarnya. Sana sudah mempunyai pikiran dulu. Kita kan hanya memberi informasi tentang apa-apa yang diminta dari sana. Ketika dia minta
data ini. Minta data apa saja saya mencoba mencari. Mencari ya. Iya. Walaupun itu tidak akurat gitu ya? Atau akurat? Ya harus akurat. Oh gitu ya. Harus ada datanya. Oh gitu ya. Seperti sumber minyak yang ada di Aceh itu kan sudah bermunculan. Saya juga sudah teliti. Saya juga bekerja sama dengan peneliti-peneliti dari sana. Nanti kita kirim saja datanya, itu seperti itu. Saya hanya memperlancar saja. Gitu ya. Ya. Jadi sebuah intelijen itu kerjanya itu memang tersembunyi, tidak sampai diketahui oleh orang umum. Begitulah. Itu Ya. ada berapa orang yang dari Israel? Kalau mata-mata yang berhubungan dengan saya itu kan yang asli dari Israel yang ditugaskan ke Indonesia itu kan ada 7 sebenarnya itu. 7 itu mereka itu mempunyai tugas negara semuanya. Mereka itu bukan orang sembarangan. Yang mereka mempunyai kantor seperti itu yang ada di Indonesia itu, seperti para diplomat itu biasanya itu intelijen itu mainnya diplomat itu di situ, diplomat itu mereka visanya kan datang ke Indonesia kan visa wisata. Visa wisata ya. Jadi tidak lama di Indonesia. Ya tidak lama. Nanti datang lagi. Ya. Datang lagi gitu ya. Jadi tidak kelihatan bahwa dia adalah penyusup gitu ya. Terus masing-masing punya tugas apa-apa ya? Ya itu saya kurang tahu kalau itu. Tapi mempunyai, yang saya tahu mereka itu mempunyai tugas-tugas yang sangat penting. Ya, kayak apa itu penting? Ya intinya itu mencari rahasia-rahasia negara yang seperti yang saya bocorkan tadi, seperti itu, rata-rata seperti itu. Jadi ketika data-data itu sudah terkumpul, jadi suatu negara ketika mau menyerang negara lain itu harus mempunyai data terlebih dahulu dari negara yang akan diserang. Gitu ya. Ya, secara ekonomi, secara militer, secara apapun mereka harus punya gambarannya nanti. Jadi strategi itu sudah terkumpul semuanya. Terus kita terapkan, kita serang itu lewat apa dulu. Baru terlahir itu memang secara paksa itu lewat militer. Tapi kalau sudah militer itu kan harus mengetahui persenjataan yang dipakai mereka. Jadi kita kan bisa mengantisipasi ketika perang itu terjadi. Jadi rudal apa yang digunakan, kita juga harus sudah mempunyai sistem rudal agar bisa menangkis mereka, kan seperti itu. Rudal apa yang mau dipakai gitu ya. Jadi kita sudah mempunyai tangkisan itu, alat-alat canggih itu untuk menangkis rudal yang datang, yang seperti diterapkan oleh bangsa Israel itu memang sangat bagus itu. Jadi rudal-rudal itu harus mempunyai seperti itu, Iron Drone itu, agar rudal-rudal dari Palestina tidak bisa masuk seperti itu. Bangsa Israel sudah mengetahui data semuanya yang dimiliki oleh bangsa Palestina, apalagi rudal-rudal itu. Gitu makanya ya. Israel itu mempunyai pertahanan yang sangat kuat itu. Banyak yang menjadi korban Israel. Dan namanya perang itu tetap banyak yang mati. Ini kembali tadi katakan Anda ada 7 orang yang dari Israel. Anda kenal nggak di antara 7? Ya saya cuman tahu saja. Tahu saja ya. Iya. Tidak bisa mengenal secara langsung, itu tidak bisa, harus punya kode-kode tersendiri. Gitu ya. Iya. Tapi kan Anda tahu mungkin 1 atau 2 orang yang mungkin Anda tahu. Iya, saya tahu 7 orang itu. 7 orang tahu semua. Iya, tapi tugasnya saya tidak tahu. Oh iya. Karena mempunyai kode-kode tersendiri. Seperti itu ya. Iya. Sangat rumit itu dunia intelijen itu. Harus pandai-pandai menyamar. Pandai-pandai menyamar gitu ya. Termasuk Anda gitu ya.
Ya kalau saya kan orang Indonesia sendiri tidak bisa nyamar. Maksudnya Anda sendiri kan masih di pemerintahan atau sudah lepas dari pemerintahan? Wah, tidak usah tahu kamu. Itu Jujur, rahasia itu. jujur saya minta jujur Allah. Oh, katakan jujur. Jujur saja, tidak usah dibongkar rahasianya. Jujur saja, enggak jujur saja. Jawab dengan jujur. Om. Saya masih bekerja di instansi pemerintah sebenarnya. Oh, gitu ya. Iya. Ya tidak apa-apa, cuma gitu aja kok sama tanya. Tidak usah dibocorkan, tidak usah. Hanya cuma jujur saja gitu. Jadi yang 7 itu punya tugas masing-masing gitu ya. Ya, semuanya punya tugas masing-masing. Masing-masing. Kalau Anda yang seringan itu ada berapa orang yang misalnya data Anda yang Anda kirimkan itu kan harus kepada tadi ya, ada di antara intelijen 7 tadi ya. Iya, saya kirimkan yang ada di sana. Yang ada di Indonesia sendiri sih maksudnya. Ya, pertama memang yang ada di Indonesia sendiri baru dikirimkan ke luar. Seperti itu. Yang mengirimkan tadi bukan Anda gitu kan. Iya. Kirim ke sana itu kan seperti itu. Ya kita sudah terima kasih Anda sudah memberi informasi kan gitu kan. Terima kasih. Anda pengen enggak itu teman-teman Anda yang teman-teman Anda yang 7 itu kan? Ya kalau kalian bisa datangkan ya silakan. Oh gitu ya. Datangkan saja. Ya, tidak apa-apa. Ini kita mau mencoba. Saya juga tidak kenal kan, cuman tahu orangnya, wajahnya saja. Gitu ya. Ya, kita tidak saling kenal. Ya Allah. Ya Allah. Saya menarik 907 sukma. 7 orang yang dari Israel yang dimaksud dengan izin beliau 907 sukma ketarik semuanya. 7 orang yang dari Israel yang dimaksud dari intelijen dengan izin beliau semuanya ketarik ke tangan saya dengan izin beliau Allah. Allah. Apa bener ini? Yang Anda maksud? Iya, itu orangnya. Kenapa kamu bisa? Berapa orang ini? sini? Ya semuanya itu yang saya maksud tadi. Nah, Ketarik ini saya semuanya. masukkan di dalam penawar sampean. Memang mau kamu apakan itu Dengan izin orang. beliau. Ayo masuk 77, masuk awal di dalam Allah. Oh, semuanya masuk. Masuk semuanya. Mau kamu apakan ini orang-orang ini? Kenapa kamu masukkan semuanya Iya, jasad ini? masuk di situ. Ya, nanti dikasih hadiah. Kan sudah sampai sini. Bisa seperti itu ya kok. Ilmu apa ini? Saya baru melihat ilmu apa ini seperti ini. Baru tahu ya. Saya tahu ilmu-ilmu perdukunan seperti ini saya. Loh, Itu orang Indonesia. Itu orang Indonesia. dia kamu orang Indonesia kok. Bingung, orang Indonesia itu kan hebat-hebat ya. Ya saya kan tidak pernah memakai ilmu-ilmu dukun ini seperti ini. Oh, tidak pernah pakai ilmu dukun. Ini ilmu dukun ya berarti ya? Ya kayaknya kamu kan dukun kan seperti ini. Tampilannya kan seperti kiai-kiai yang seperti yang di TV-TV seperti itu kan. Oh, gitu ya. Ya seperti yang ada di dunia-dunia lain itu yang di TV-TV Oh, seperti begitu ya. kan tampilan kan seperti itu. Ini penampilannya seperti ya, kiai-kiai di dunia lain gitu ya. 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 Itu kehebatannya enggak? Pengen tahu kehebatannya enggak? Pengen tahu enggak kehebatannya? Ya ini sudah tahu. Kamu datangkan orang-orang ini ke wadah ini bersama saya. Berarti ini 7 sama sampai jadi 8 itu ya? Iya. Oh ya pemirsa, inilah ya, intelijen ya yang dibuat mata-mata di Indonesia semuanya sudah terkumpul
di tubuh mediator ya. Semuanya ini sudah berkumpul, semoga Anda bisa menyaksikan dan mohon doanya semuanya untuk sedulur muslim semuanya ya, berdoa ya Allah. Nama apa kamu? Ya Allah, Berdoa seperti ya, itu. doanya sedulur semuanya ya Allah, berikanlah ya Allah ilmu gemplang jagat ya Allah, ya Allah 10 juta triliun kali lipat untuk dikemplangkan. Roh-roh semua dari intelijen Israel, kalau yang bekerja sama dengan Israel ya Allah, yang ada di tubuh mediator, semuanya dengan izin beliau, semuanya terkemplang jagat dengan kekuatan 10 juta triliun kali lipat, hancur kepalanya, jantungnya jebol Allah. Tembus jasadnya, tembus ya Allah. Apa ini? Semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Kembangkan jantungnya jebol sampai tembus ke jasadnya Allah. Semuanya 9 roh 7 Allah, semuanya hancur lebur. Semua Aduh, ampun. semuanya ya Allah ya semuanya kan berpulang, semuanya tulang-tulangnya hancur lebur berkepi Allah. Allah ya Allah ya dan kepalanya hancur tembus ke jasad semuanya masing-masing. Terus hancur jasadnya Allah, kepalanya hancur Allah. Allah tembus Allah, tembus jasad Allah. Ayo lagi hancur lagi ya Allah. Sallallahu Muhammad sallallahu ya Allah ya Rasul. Hapus Allah, semuanya semua ada di dalam. Wah, semua di atas. Pola bersyukur. Hancur lebur semuanya. Ya Allah, semuanya dan Israel mereka tarik semuanya terlempar, semuanya terlempar ke kawah gunung Merapi, tembus ke Allah, semuanya Allah, ya semuanya rusak dari intelijen semuanya tertarik semuanya mulai pada saya Allah. Masuk kawah gunung Merapi tembus ke bumi semua, terikat salam hancur semuanya. Ya Allah ya Rasul, kembali ke jasad, kembali dengan semurah kembali semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo bangun kembali, sehat kembali, normal kembali. Sallallahu alaihi Muhammad. Gimana Gus, sehat kembali? Ya. Alhamdulillah ya pemirsa, ya di konten ya kali ini sangat melelahkan ya. Sangat lelah sekali ya, mediator sangat capek ini, sangat loyo. Untuk itu ya, jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe ya, dan like dan share sebanyak-banyak ya, agar bisa berjalan agar konten Pak Salaki semakin melesat. Semuanya hanya karena Anda, semuanya dukungan Anda semuanya ya. Untuk di video kali ini ya, semoga bermanfaat
Semoga bisa membantu saudara-saudara kita ya, yang berada di Palestina, khusus yaitu yang ada di Indonesia. Ya, kita akhiri sampai di sini. Ya, ingat kebenaran hanya mutlak milik Allah. Semoga Allah memberikan ya, dan mengabulkan semua apa yang menjadi harapan-harapan sedulur-sedulur semua. Doa-doa semuanya sedulur kita semoga bermanfaat, bisa dirasakan langsung untuk saudara-saudara kita. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.